Sobat Satker, kembali lagi di KPPN Banda Aceh. Sobat Satker tahu nggak sih apa itu corporate card atau kartu kredit pemerintah? Yuk simak ulasan berikut. Bahwa dengan adanya penyempurnaan mekanisme pembayaran APBN diiringi dengan diperlukannya modernisasi sistem pembayaran APBN secara non-tunai, Kementerian Keuangan baru-baru ini mengeluarkan kebijakan terbarunya yaitu adanya corporate card atau kartu kredit pemerintah dalam mekanisme uang persediaan. Sebagaimana telah terbitnya PMK nomor 196 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN. Dengan adanya KKP ini, uang persediaan yang dahulunya 100% adalah uang tunai, baik di brankas dan atau kas di bank. Kini UP akan terdiri dari 60% uang dalam brankas dan atau kas di bank dan 40% uang persediaan kartu kredit pemerintah di rekening kas umum negara. Tujuan dari diciptakannya kartu kredit pemerintah adalah: pertama, meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara. Kedua, meningkatkan keamanan dalam transaksi. Ketiga, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai. Dan terakhir adalah mengurangi kas menganggur dari penggunaan UP. KKP ini sendiri terdiri dari dua jenis loh Sobat Satker. Yang pertama, kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal, seperti ATK, peralatan, dan mesin. Yang kedua, kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan, seperti biaya transport dan penginapan. Tahukah Sobat Satker sekalian, bahwa mulai tanggal 1 Juli 2019, Kementerian atau lembaga selain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis wajib menggunakan kartu kredit pemerintah dalam melaksanakan pembayaran uang persediaan. Kira-kira bagaimana cara proses pengajuan kartu kredit pemerintah? Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja sama Satker. Pertama, kuasa pengguna anggaran atau KPA harus menunjuk satu bank penerbit KKP. Perlu diingat bahwa bank tersebut merupakan bank yang sama dengan tempat rekening bendahara pengeluaran Satker tersebut dibuka. Lalu KPA bersama pejabat bank penerbit tersebut akan melakukan pembahasan rencana atau draft kerjasama Satker. Setelah dibahas, KPA menyampaikan rancangan atau draft perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh KPA Satker kepada pejabat bank penerbit KKP. Lalu pejabat bank penerbit kartu kredit pemerintah wajib menandatangani perjanjian kerjasama Satker paling lambat 3 hari kerja. Setelah ditandatangani paling lambat 2 hari kerja, perjanjian tersebut dikirim satu rangkap asli ke KPA. Lalu KPA menyampaikan fotokopi perjanjian kerjasama Satker tersebut ke KPPN paling lambat 2 hari kerja. Kira-kira bagaimana cara proses pengajuan kartu kredit pemerintah? Kuasa pengguna anggaran wajib menyampaikan kepada bank penerbit KKP surat permohonan penerbitan KKP. Dilampiri dengan 1. Surat referensi, 2. Formulir aplikasi KKP dari bank berkenan, 3. Fotokopi KTP, 4. Fotokopi NPWP, 5. Fotokopi surat persetujuan besaran UP dari KPPN, 6. Fotokopi surat keputusan penunjukan KPA. Setelah itu, bank penerbit KKP akan melakukan verifikasi atas surat permohonan tersebut dan dokumen pendukung selama 6 hari kerja. Jika hasil verifikasi tersebut tidak terpenuhi, bank penerbit KKP dalam waktu 1 hari kerja akan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan ke KPA. Jika disetujui, KKP yang telah jadi tersebut akan disampaikan ke KPA paling lambat 1 hari kerja. Dilampiri dengan berbagai dokumen-dokumen terkait seperti rekapitulasi penerbitan KKP dan tanda terima KKP. Yuk Sobat Satker, simak penjelasan pelaksanaan pembayaran dengan KKP. Pemegang KKP dapat melakukan transaksi di seluruh merchants yang menerima pembayaran mesin edisi atau electronic data capture. Pemegang KKP harus menata usahakan bukti-bukti pengeluaran dan membuat DRP atau daftar pengeluaran real, lalu menyampaikannya ke PPK. PPK akan melakukan pengujian atas daftar pengeluaran real dan dokumen lainnya, mulai dari kebenaran data, material, dan perhitungan bukti pengeluaran. PPK dapat mengesahkan sebagian atau seluruhnya dokumen tersebut dan menerbitkan daftar pembayaran tagihan atau DPT KKP. Dalam hal bukti pengeluaran ditolak, biaya pengeluaran atau belanja menjadi tanggung jawab pemegang KKP. Lalu PPK akan menerbitkan dokumen SPBY dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran lalu melakukan pengujian mulai dari penguji SPBY, ketersediaan dana, dan menyusun daftar pungutan atau potongan pajak atau bukan pajak atas tagihan SPBY. Jika SPBY telah memenuhi persyaratan, bendahara pengeluaran mengajukan ganti uang persediaan KKP kepada PPK dengan menyampaikan SPBY, daftar pungutan atau potongan pajak ditambah dokumen pendukung.
Berdasarkan permintaan GUP KKP tersebut, PPK akan menyampaikan SPP GUP KKP ke PPSPM. PPSPM akan melakukan pengujian atas SPP GUP KKP lalu menerbitkan dokumen SPM GUP KKP. SPM GUP KKP ditambah dengan arsip data komputer akan disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Nantinya KPPN akan menerbitkan SP2D atas SPM GUP KKP yang telah memenuhi persyaratan, lalu melakukan pendebitan ke rekening bendahara pengeluaran Satker. Terakhir, jika nanti ada tagihan atas kartu kredit pemerintah, bendahara akan melakukan pembayaran tagihan KKP melalui penerbitan rekening bendahara pengeluaran ke rekening bank penerbit KKP. Sekian penjelasan mengenai kartu kredit pemerintah. Terima kasih Sobat Satker.